Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasyala Kadraya Fani, BP 2010553016, kelas M2. Di sini saya akan membuat tugas partisipasi dan presensi manajemen pemasaran 1, yang dimana saya akan menjelaskan tentang materi promotion strategi. Nah, kita masuk pengertian strategi promosi. Strategi promosi ini yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam bentuk manajemen pemasaran perusahaan. Promosi ini juga diartikan sebagai bentuk komunikasi untuk memasarkan produk dalam pemberian informasi kepada pembeli. Nah, kita pasti ada tujuannya, tujuan strategi promosi, yang dimana kita mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk, mempengaruhi tingkat keinginan pembeli untuk melakukan repeat order, memperluas pasar dengan menambah konsumen baru, mencari konsumen atau pelanggan yang loyal terhadap produk perusahaan. Lalu ada mengalahkan pesaing yang mempunyai produk dalam segmen yang sama. Terakhir ada mengembangkan ide dan inovasi untuk meningkatkan penjualan produk kita. Nah, di sini ada integrated marketing communication atau komunikasi pemasaran terintegrasi, yang dimana menurut Kotler dan Armstrong itu merupakan suatu perantara di perusahaan menginformasikan, membujuk, mengingatkan konsumen secara langsung atau tidak langsung mengenai produk dan merek yang mereka jual. Nah, di sini kita ada tiga prinsip panduan strategi communication pemasaran terintegrasi yang harus kita miliki. Yang pertama itu ada penyelarasan merek, yang dimana saluran pemasaran ini dipilih harus memiliki persepsi merek yang sama. Nah, misalnya jika Anda menjual sebuah jam tangan yang mewah, jadi kita harus bangun hubungan dengan jurnalis dari majalah Time. Nah, jadi kita harus bekerja sama atau harus ada hubungan dengan jurnalis dari majalah. Yang kedua itu ada keselarasan pelanggan. Ini yaitu kita harus mengikuti aturan tertua dalam pemasaran, yang mana berada di tempat yang menjadi favorit pelanggan. Jadi pilih saluran tempat konsumen yang sudah aktif. Jika kita menargetkan jika kita menargetkan generasi muda, kita harus beriklan lah di platform media sosial seperti Instagram. Nah, yang ketiga itu ada penyelarasan anggaran, yang dimana juga pilihan saluran pemasaran yang sesuai dengan anggaran yang jelas. Jadi jika tidak memiliki anggaran, mendapatkan iklan cetak di koran nasional mungkin berada di luar jangkauan gitu. Jadi pilihlah proses periklanan yang lebih murah namun tetap efektif, seperti menggunakan influencer lokal. Nah, yang kita masuk ke mengelola communication massa, yang dimana di sini ada periklanan atau advertising. Menurut Kotler dan Armstrong, itu periklanan itu sebuah bentuk terbayar atas presentasi non pribadi dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang jelas. Nah, di sini ada media yang digunakan dalam periklanan, yang dimana ada print media atau media cetak, terus electronic media, terus out of home media. Nah, di sini juga ada 5 faktor penetapan anggaran iklan menurut Donald S. Scholes. Yang pertama itu ada tahap dalam siklus hidup produk. Yang kedua ada pangsa pasar dan basis konsumen. Yang ketiga ada persaingan dan gangguan. Keempat ada frekuensi iklan. Yang kelima ada daya substitusi produk. Di sini juga kita di periklanan ini juga ada tujuan, yang dimana tujuan periklanannya ada iklan informatif, persuasif, pengingat, penguatan. Terakhir ada keputusan utama dalam mengembangkan kampanye iklan, yang dimana ada melahirkan dan mengevaluasi pesan, mengembangkan dan pelaksanaan yang kreatif, terus kajian tanggung jawab sosial.
itu dia ada 5. Yang pertama ada pengertiannya, yang kedua ada keunggulannya, yang ketiga ada faktornya, dan keempat kita harus ada tujuannya, dan kelima ada keputusan. Di sini ada promosi penjualan atau sales promotion, yang dimana menurut Kotler dan Armstrong itu berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba untuk membeli suatu produk atau jasa. Di sini tujuannya yaitu untuk merangsang pembeli produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Lalu kita di dalam promosi penjualan ini ada keputusan utama dalam promosi penjualan ini menurut Kotler dan Keller, yaitu menetapkan tujuan promosi penjualan, memilih peralatan promosi, mengembangkan program promosi penjualan, uji coba program promosi penjualan, implementasi program promosi penjualan, evaluasi hasil promosi penjualan. Lalu di sini kita ada juga acara dan pengalaman, events dan experience. Nah, di sini menurut Kotler dan Keller yaitu kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu. Nah, juga menurut Kotler dan Keller ini media dari alat promosi acara dan pengalaman meliputi olahraga, hiburan, festival, seni, acara amal, tur pabrik, dan kegiatan jalanan. Lalu kita di dalam acara dan pengalaman ini ada keputusan utamanya juga dalam promosi penjualan. Yang pertama ada memilih acara yang tepat, merancang program pensponsoran, mengukur kegiatan pensponsoran. Nah, yang terakhir itu ada tujuan. Dalam acara pengalaman kita harus ada tujuannya juga. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi sebuah pasar sasaran khusus atau gaya hidup. Lalu ada untuk meningkatkan kesadaran nama perusahaan atau produk. Lalu ada untuk menciptakan atau mengukuhkan persepsi konsumen tentang asosiasi citra merek. Lalu ada untuk mengungkapkan komitmen pada komunikasi atau pada isu sosial, untuk menghibur klien utama atau mengimbali karyawan kunci. Lalu terakhir ada untuk memungkinkan peluang perdagangan atau promosi. Jadi dalam acara dan pengalamannya ada pengertiannya juga, ada keputusannya juga, ada tujuannya juga. Nah, di sini kita masuk ke hubungan masyarakat atau public relation. Hubungan masyarakat ini yaitu menurut Kotler dan Keller yaitu beragam program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individunya, yang dimana itu pengertiannya. Yang kedua, media yang dipakai dalam hubungan masyarakat ini menurut Kotler dan Keller yaitu ada publikasi, acara, pemberi sponsor, berita, pidato, kegiatan layanan masyarakat, media identitas. Nah, di sini juga ada fungsi hubungan masyarakat yaitu hubungan hubungan produk, komunikasi korporat, lobby, pemberian saran. Di sini juga ada keputusannya yaitu menetapkan tujuan pemasaran, memilih pesan dan sasaran, melakukan rencana dan mengevaluasi hasilnya. Jadi dalam hubungan masyarakat itu ya ada pengertiannya juga, ada fungsinya juga, ada keputusannya juga. Lanjut kita masuk ke definisi pemasaran. Nah, di dalam bukunya Marketing Management ini 11th edition Philip Kotler membedakan definisi pemasaran ke dalam dua aspek, yaitu ada aspek sosial dan manajerial, yang dimana aspek sosial ini lebih mengarahkan ke dalam prosedur pemasaran yang digunakan dalam masyarakat. Seperti seorang pelaku pemasaran menyebut hal ini sebagai sebuah prosedur untuk memberikan sebuah standar hidup yang lebih tinggi.
Terus ada definisi strategi pemasaran. Ini yaitu terdiri dari analisis, pengembangan strategi, terus dan peng, pe- apa pengimplen- pengimplementasinya dalam mengembangkan visi mengenai tingkat ketertarikan pasar terhadap organisasi, strategi pemilihan pasar, pemilihan target market, pengembangan, implementasi, serta pengelolaan program seperti positioning dan marketing yang didesain untuk menetapkan value yang diinginkan oleh konsumen di setiap pasar yang ditargetkan. Lalu ada bauran pemasaran marketing. Menurut Kotler yaitu seperangkat alat pemasaran taktis dan terkontrol untuk dipandukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan target marketing. Bauran pemasaran terdiri dari segala kemungkinan yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Seperti produk ini adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada target market. Kayak produk yang ditawarkan dapat berupa barang, jasa pelayan maupun informasi. Dan ada juga price atau harga. Ini sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh produk. Yang ketiga ada place atau distribusi. Ini hanya mewakili tempat di mana produk tersebut dapat ditemukan, tetapi juga dia meliputi aktivitas yang dilakukan perusahaan agar produk itu mudah didapatkan oleh konsumennya. Terus ada promotion ini atau promosi ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan keunggulan produk serta memujuk pelanggan sasaran agar membeli produknya. Yang ketiga itu ada pengembangan strategi pemasaran, yang dimana ini adalah pemasaran efektif memadukan seluruh elemen pemasaran ke dalam suatu produk terkoordinasi yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran. Lalu yaitu pemasaran perusahaan dengan mempersembahkan value kepada konsumen, yaitu ada segmentasi pasar atau marketing segmenting, yaitu yang dimana kegiatan membagi-bagi pasar konsumen kepada kelompok yang lebih homogen dengan harapan akan diperoleh respon seperti membeli, memakai, menerima, percaya, setia, dan sejenisnya. Lalu ada menetapkan pasar sasaran, yaitu atau market targeting. Itu adalah menetapkan pasar sasaran diawali dengan proses mengevaluasi daya tarik dari masing-masing segmen pasar dan juga memilih salah satu lebih segmen yang paling menguntungkan untuk dimasuki. Yang ketiga itu ada menetapkan posisi pasar atau market positioning, yang dimana ini adalah kegiatan perusahaan untuk mengatur sebuah produk agar mendapatkan tempat yang jelas, dapat dibedakan serta lebih diharapkan daripada produk pesaing dalam benak konsumen sasaran. Lanjut kita masuk analisis SWOT, yaitu adalah identifikasi dari berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan dalam memasarkan produknya. Nah, di sini ada bersama meningkat kelemahan dan ancaman. Itu di sini ada analisisnya, ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, yaitu ada strength, terus ada weakness, opportunity, threat. Nah, strength ini yaitu adalah strength ini adalah atribut yang dimiliki oleh suatu organisasi yang digunakan untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Yaitu ada lagi yang namanya weakness, yaitu adalah atribut juga yang dimiliki organisasi yang dapat berdampak buruk bagi organisasi tersebut dalam usaha mencapai tujuannya. Nah, kalau opportunity ini adalah kondisi di luar organisasi, baik dari kompetitor maupun kondisi lainnya yang dapat memberikan peluang bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya juga. Yang terakhir adalah threat ini adalah kondisi di luar organisasi juga, baik dari kompetitor maupun kondisi lainnya yang membahayakan dan dapat menjadi ancaman bagi organisasinya nanti.
Terus di sini ada marketing communication. Marketing communication ini adalah kumpulan dalam beberapa jenis alat penyampaian pesan dengan tujuan untuk membangun sebuah brand. Nah, jadi di sini ada beberapa alat marketing communication. Yang pertama ada advertising, yang dimana ini adalah alat komunikasi non personal, memberikan pemberitahuan sesuai dengan keinginan sponsornya. Yang kedua itu ada public relations, yang dimana ini adalah kegiatan komunikasi yang membantu dukungan dan kerjasama untuk masyarakat yang luas. Yang ketiga ini ada sales promotion, yang dimana ini kegiatan jangka pendek yang akan memberikan nilai tambah dalam memotivasi respons dari konsumen dalam waktu. Nah, di sini juga ada direct marketing, yang dimana ini merupakan suatu kegiatan yang interaktif, proses komunikasi marketing yang berdasarkan database. Lalu ada personal selling, yang dimana ini adalah seorang sales membantu untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Terus ada packaging ini adalah kemasan dan kumpulan informasi. Suatu kemasan akan membantu dalam membangun brand, yang memperkenalkan sebagai sejenis informasi tentang brand. Nah, yang terakhir ada event dan sponsorship, yang dimana ini akan kegiatan asosiasi brand dengan target tinggi yang didesain oleh perusahaan untuk mengingatkan para konsumen dan prospek serta mempublikasikan produknya nanti. Terus ada customer service, yang dimana ini adalah bentuk dan kebiasaan suatu perusahaan dalam berinteraksi dengan konsumennya. Nah, di sini ada pemasaran langsung. Di sini kita menjelaskan tentang managing personal communication, direct and database marketing, and personal selling. Yang pertama ada direct marketing, yang dimana ini adalah pengguna saluran konsumen. Nah, di sini juga kita membahas tentang the benefit of direct marketing, yang dimana ini telah menghasilkan jumlah ceruk pasar yang terus meningkat. Terus ada direct mail, itu adalah pemasaran surat langsung, berarti mengirimkan penawaran, pengumuman, pengingat, atau barang lain ke konsumen individu. Terus ada objektif, yang dimana sebagai besar objektif ini, yang dimana sebagian besar pemasar langsung menilai keberhasilan kampanyenya berdasarkan tingkat respons, terus diukur dalam pesanan pelanggan. Terus ada target market and prospect, yaitu adalah untuk memilih pelanggan sesuai dengan berapa banyak waktu yang telah berlalu sejak pembelian terakhir mereka, berapa kali mereka telah membeli, dan berapa banyak yang telah mereka habiskan gitu. Terus ada over elements yang terakhir, yaitu adalah strategi penawaran memiliki 5 elemen. Jadi over elements-nya ada strateginya, yaitu ada produk, penawaran, medium, terus ada metode distribusi, dan ada strategi kreatif. Di sini kita ada masuk manfaat pemasaran langsung, yaitu manfaatnya itu adalah untuk dapat menjangkau calon pelanggan pada saat yang tepat dan dibaca oleh calon pelanggan yang lebih memilih prospek. Terus di sini kita ada saluran pemasaran interaktif. Ini ada saluran yang tumbuh paling cepat untuk berkomunikasi dengan menjual langsung ke pelanggan, yaitu ada situs web, yaitu adalah mewujudkan atau mengungkapkan tujuan, sejarah, produk, dan visi misi perusahaan. Jadi menjadi menarik pada tampilan pertama dan mendorong kunjungan berulang. Terus ada iklan penelusuran, yaitu yang dimana area yang berkembang pesat dalam pemasaran interaktif. Terus ada iklan bergambar, ini yang dimana
nantinya ada kotak kecil berbentuk persegi panjang yang berisi teks atau mungkin gambar yang dibayar perusahaan untuk ditetapkan di situs web nantinya, atau iklan. Terus ada email. Email ini mungkin pemasaran untuk berkomunikasi dengan biaya yang lebih murah dari surat langsung. Terus yang terakhir ada pemasaran seluler, yang dimana ini akan sedang berkembang. Ponsel itu merupakan peluang besar bagi pengiklanan untuk menjangkau konsumen gitu. Terus ada juga dari mulut ke mulut. Terus ada juga penjualan pribadi dan tenaga penjualan itu. Terus terus di sini ada jenis perwakilan penjualan mencakup 6 posisi, yaitu ada pengiriman, yang dimana seorang wiraniaga yang tugasnya utamanya adalah mengirim produk. Terus ada order taker, yang dimana seorang inside order taker ini atau outside order taker. Yang dimaksud dengan inside order taker itu adalah di belakang konter. Kalau outside order taker itu adalah memanggil manajer tokonya. Dan ada juga misionaris, yaitu adalah seorang penjual tidak diizinkan untuk menerima pesanan, tetapi diharapkan untuk membangun niat baik atau mendidik pengguna. Lalu ada teknisi, yang dimana tenaga penjual dengan pengetahuan teknis tingkatnya tinggi. Lalu ada pencipta permintaan, ini yang dimana seorang penjual yang mengandalkan metode kreatif untuk menjual produk berwujud atau tidak berwujud. Terakhir ada vendor solusi, yang mana tenaga penjualan keahliannya memecahkan masalah pelanggan. Terus di sini ada merancang tenaga penjual. Tenaga penjual itu adalah penghubung pribadi perusahaan dengan pelanggannya. Jadi tujuannya adalah strategi, struktur, ukuran, dan kompetensi tenaga penjual. Terus ini ada pengelola tenaga penjualan, berbagai kebijakan dan proses memandu perusahaan dalam merekrut, memilih, melatih, mengawasi, memotivasi, mengevaluasi perwakilan untuk mengelola tenaga penjualannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.